Soalnya pemerintah Jepang tuh percaya banget kalau SDM India tuh bagus-bagus, pada pinter-pinter dan pada punya skill. Tuh judul sama isi artikelnya tuh udah diedit ya. Diedit atas permintaan dari pemerintah Jepang langsung. Kali ini kita bahas demo di Jepang yang disebabkan oleh kerjasama imigran antara Jepang sama negara-negara lain. Khususnya India, Bangladesh, dan negara-negara Afrika. Ya mungkin banyak dari lu yang taunya demo di Jepang tuh gara-gara imigran India doang ya. Padahal enggak. Padahal pemicu utamanya tuh lebih ke kesepakatan antara Jepang sama negara-negara Afrika. Tapi ya emang bertubi-tubi sini hantemannya buat orang Jepang. Udah kan mereka capek sama imigran dan overtourism dari lama. Ditambah bakal ada gelombang imigran dari India. Ada lagi kesepakatan sama negara-negara Afrika ini yang akhirnya bikin masyarakatnya jadi pada demo. Bahkan di waktu-waktu demo ini, Perdana Menteri Jepang tuh sampai ngundurin diri loh, padahal belum setahun ngejabat dia. Wah. Tapi emang apa sih yang sebenarnya terjadi di Jepang dan kenapa pemerintah Jepang sampai ngebikin kesepakatan-kesepakatan ini? Dan apa alasan sebenarnya dibalik pengunduran diri Perdana Menteri Ishiba? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas kenapa masyarakat Jepang pada demo dan sebenarnya kesepakatan sama India sama Afrika tuh kayak gimana sih? Di Learning by Googling. Ya, isu imigran gini tuh kan sebenarnya kan bukan hal yang baru ya di Jepang ya. Soalnya udah sejak lama mereka mulai terganggu sama imigran yang makin kesini tuh emang makin banyak kan. Makanya Partai Sansei-to, partai sayap kanan yang kontroversial banget di sana kan sampai bisa menangin banyak kursi kan di pemilu kemarin kan. Karena ya itu dianggapnya menyuarakan keresahan warga Jepang. Ya, buat lebih detailnya tentang Partai Sansei-to ini, lu bisa tonton di video gue yang ini. Marketing. The number of foreign immigrants who don't obey the rules is increasing. People don't voice it, but I think they feel that. I think everyone feels it, even if they don't say it. Dan selain Sensei itu, warga Jepangnya sendiri juga udah ngelakuin banyak protes dan demo yang berkaitan sama imigran. Dan demo yang terbaru tuh disebabkan oleh rencana Jepang buat ngedatengin imigran dari India dan Afrika. Nah, ini kita bahas yang dari India dulu kali ya. Jadi kalau menurut EP News, setelah PM Jepang Shigeru Ishiba dan PM India Narendra Modi ngadain pertemuan puncak di akhir Agustus 2025 kemarin, mereka berdua setuju buat ningkatin kerjasama mereka di berbagai bidang. Dan disebut salah satu kesepakatannya adalah Jepang bakal meningkatkan investasi mereka di India. Dari yang tadinya 2,7 miliar US dollar per tahun jadi 6,8 miliar US dollar per tahun. Terus selain itu Jepang juga bakal meningkatkan kesempatan warga negara India buat belajar dan kerja di Jepang. Jadi rencananya dalam 5 tahun ke depan Jepang tuh bakal ngedatengin 500.000 warga negara India buat belajar atau kerja di sana. Ya sebenarnya harapannya kerjasama ini tuh bakal saling menguntungkan kedua negara. Di satu sisi lapangan pekerjaan buat anak muda India bertambah, dan di sisi lain buat Jepangnya, mereka jadi punya tenaga kerja yang terampil. Soalnya pemerintah Jepang tuh percaya banget kalau SDM India tuh bagus-bagus, pada pinter-pinter dan pada punya skill. Ya nggak bisa dipungkiri emang banyak banget kan orang jenius yang berasal dari India kan. Makanya harapannya gitu. Tapi terus masalahnya dari yang udah-udah, banyak yang jadi imigran di Jepang tuh kan bukan yang punya skill atau berkualitas tinggi ya. Kebanyakan tuh justru pekerja kasar yang ngandelin fisik. Makanya jadi pada khawatir lah orang Jepang ngelihat kesepakatan ini. Mereka mikirnya jangan sampai ngarepnya dapat orang jenius, yang datang malah tukang salto. Iya sebenarnya kalau menurut di Hindu Business Line, sekarang ini populasi imigran India di Jepang tuh jatuhnya tuh masih dikit banget loh. Disebut 70% imigran yang ada di Jepang tuh mereka tuh cuma berasal dari 4 negara. Cina, Vietnam, Korsel, Filipina. Sementara yang dari India jumlahnya tuh cuma sekitar 50.000 orang. Atau berarti 1%-an lah dari total imigran di Jepang sekarang. Jadi ya walaupun ada rencana buat mendatangkan 500.000 orang India, tapi jumlah itu tuh bakal masih tetap kalah jauh sama jumlah imigran Cina atau Vietnam. Cuma ya gimana ya, sebelum adanya rencana gelombang imigran baru ini juga kan isu imigran tuh kan emang lagi sensitif banget kan di Jepang kan. Apalagi ini India yang diasporanya di seluruh dunia tuh udah banyak banget dan masih akan terus bertambah. Jadinya gara-gara itu banyak yang takut deh di masa mendatang Jepang bakal dipenuhi sama orang India. Mana orang Jepang aslinya berkurang terus lagi kan? Yes, very good place for Indian people. It's like a mini India. Concerns over possible computer system failures, known as the Y2K problem, led to a wave of IT engineers coming to Japan from India.
Oke, barusan udah yang India, sekarang kita bahas imigran Afrikanya yang memicu gelombang demo di beberapa kota di Jepang, termasuk di Osaka. Ini gue bahas dari yang ribut-ributnya dulu kali ya. Jadi, kalau menurut The Asahi Shimbun, di tanggal 21 Agustus 2025, JICA, Japan International Cooperation Agency, mereka ngumumin JICA Afrika Hometown. Afrika Hometown, Kampung Afrika. Jadi ini tuh kayak proyek pertukaran budaya dan hubungan antara Jepang sama 4 negara Afrika. Sama Tanzania, Nigeria, Ghana, dan Mozambik. Nah, publik Jepang tuh mulai resahnya tuh nggak lama dari pengumuman itu. Setelah naiknya artikel di The Tanzania Times yang bunyi headline-nya tuh, Jepang mendedikasikan kota Nagai untuk Tanzania. Dan waktu dibaca-baca, artikel itu nyebut kalau kota Nagai di prefektur Yamagata akan menjadi bagian dari Tanzania. Dan kan, udah kan nama programnya Hometown Afrika, Kampung Afrika. Terus ada artikel yang bilang begitu. Ya orang pasti langsung ngebayanginnya itu bener-bener satu kota tuh bakal langsung dikasih ke Tanzania tuh. Orang pasti mikirnya gitu dong. Oh iya, ini kalau lu cari artikelnya sekarang, itu judul sama isi artikelnya tuh udah diedit ya. Diedit atas permintaan dari pemerintah Jepang langsung. Tapi ya di versi yang sebelumnya, di versi yang belum diedit, itu artikelnya tuh bener-bener bikin heboh satu Jepang tuh. Ya gimana? Udah kan masalah imigran mereka nggak kelar-kelar, ditambah ini lagi. Seakan-akan pemerintah Jepang ngasih kota-kotanya ke negara-negara Afrika. Jadi tadi kan ada 4 negara Afrika yang tergabung di proyek JICA ini ya. Nah disebutnya satu kota tuh buat satu negara. Ada Nagai tadi buat Tanzania, terus kota Kizarazu di prefektur Chiba buat Nigeria, terus kota Sanjo di prefektur Niigata buat Ghana, sama kota Imabari di prefektur Ehime buat Mozambik. Nah, paniklah orang Jepang ngeliat ini. Nah, tapi sebenarnya di tengah kepanikan masyarakat Jepang ini, kalau menurut CNN, banyak orang sana yang salah kaprah sama program ini. Jadi istilah hometown di program ini tuh jadi nimbulin kesan kalau pemerintah Jepang tuh bakal ngejadiin kota mereka sebagai rumah permanen buat ditinggalin para imigran dari Afrika. Apalagi terus makin diperkuat sama headline dan isi berita dari Tanzania Times tadi kan, makin pada resah lah mereka di sini. Dan terus yang bikin kondisi makin panas lagi, pemerintah Nigeria, bener-bener ofisial pemerintah negaranya, mereka tuh tiba-tiba bikin pengumuman online yang nyebut kalau pemerintah Jepang akan membuat kategori visa khusus buat pemuda-pemuda Nigeria yang terampil, inovatif, dan berbakat buat pindah ke Kizarazu buat belajar atau bekerja di sana. Atau simpelnya pengumumannya tuh kesannya tuh jadi kayak bilang, pemuda-pemuda Nigeria yang berbakat, yang oke, yang berskill segala macem, sekarang kalian akan dipermudah loh kalau pengen tinggal dan kerja di Jepang. Soalnya sekarang di Jepang tuh ada kota khusus orang-orang Nigeria. Kesannya jadi kayak gitu kan. Dan ini pernyataan resmi langsung dari pemerintah Nigeria loh. Ya makin pusing deh tuh Jepang tuh. Mau itu masyarakatnya, mau itu pemerintahnya, sama-sama pusing tuh. Masyarakatnya jadi pada mikirnya, lah ini kan negara kita. Banyak yang lahir dan tumbuh di kota-kota itu loh. Enak aja main dikasih sembarangan ke negara lain. Makanya akhirnya dari situ mulai pada protes tuh orang-orang Jepang tuh. Mulai pada demo mereka. Bahkan mereka pada minta supaya jika nih dibubarin aja lah, udahlah, nggak jelas soalnya. Terus di sisi lain, pemerintah Jepang juga pusing. Ini kenapa pihak negara-negara mitranya pada ngebikin pernyataan ngaco gini sih? Dan ya udah, pusing deh semua deh. The Nigerian government also posted that special visas would be issued for participants in special circumstances. Despite denials by JICA and the Japanese government and the Nigerian government correction, the flood of misinformation went on. Terus kalau menurut The Guardian, setelah informasi penyerahan kota kepada imigran ini tersebar luas, kantor pemerintah kota-kota yang terlibat itu langsung dibanjiri keluhan masyarakat secara non-stop. Disebut dalam 2 hari doang, kantor pemerintah kota Sanjo tuh langsung dapat 350 telepon masuk dan 3.500 email. Terus kota Imabari mereka dapat 460 telepon dan 1.400 email. Terus ada juga aksi demo di mana-mana sama vandalisme terkait isu ini. Jadi pemerintah langsung bener-bener diserbu nih di sini nih. Tapi emang bener Jepang ngasih kotanya ke negara-negara Afrika? Jawabannya enggak. Ini semua cuma salah paham. Jadi kalau menurut Yoshimasa Hayashi, kepala sekretaris kabinet Jepang, dia bilang, gak ada sama sekali rencana atau kesepakatan buat mempromosikan penerimaan imigran atau mengeluarkan visa khusus buat negara-negara itu. Kayak buat kasusnya Nigeria, kalau menurut wali kota Kizarazu, Yoshikuni Watanabe, dia bilang,
Yang dimaksud sebagai hometown di sini tuh bukan program imigrasi atau relokasi warga Nigeria ke kota mereka. Bukan, enggak, sama sekali enggak gitu. Istilah hometown tuh dipakai lebih ke karena waktu Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2020, Kisarazu tuh jadi kota tuan rumah buat para atlet Nigeria. Makanya akhirnya mereka pakai istilah hometown. Jadi karena sempat jadi tuan rumah buat atlet-atlet Nigeria, makanya Kisarazu tuh dianggapnya tuh kayak hometown. Dianggapnya tuh kayak kampung halamannya orang Nigeria di Jepang. Dan istilah ini dipakai ya biar akrab aja, udah nggak lebih dari itu. Jadi kalau menurut pemerintahnya, kerjasama ini tuh ya bener-bener nggak ada berkaitan sama imigran atau visa khusus atau pemberian kota. Nggak ada gitu sama sekali. Kerjasama antara Kisarazu sama Nigeria tuh cuma sebatas pendidikan anak muda yang berkaitan sama baseball. Udah itu doang tuh. Dan baseball sendiri dia kan emang olahraga utama di Jepang kan. Jadi ya sebenarnya masih wajar-wajar aja lah kalau ada negara lain yang belajar baseball ke sana. Nggak yang gimana-gimana nih jadi nih. Terus buat yang kota-kota lain juga, walaupun ada istilah hometown, tapi bukan berarti kota itu jadi bebas dimasukin dan tinggalin sama orang-orang Afrika dari negara-negara itu ya. Enggak. Ya kayak tadi aja tuh, orang Nigeria dikirim ke Jepang dalam jangka waktu tertentu buat belajar baseball. Tapi ya bukan berarti mereka jadi bisa tinggal di Jepang. Udah sebenarnya kesepakatannya gitu doang, kesepakatan pertukaran budaya doang. On August 31st, about 10,000 people gathered in Tokyo to protest against Prime Minister Ishiba's immigration policies. Tapi ya sejujurnya gue paham banget sih apa yang dirasain sama warga Jepang walaupun ujungnya ini cuma salah paham ya. Ya coba lu bayangin aja deh, Jepang lo ini lo, negara setenang, seaman, dan setentram itu tiba-tiba dalam beberapa tahun terakhir kedatangan jutaan imigran asing dan over tourism yang banyak kelakuannya pada aneh-aneh. Ya pasti pada jengah lah orang sana lah. Negaranya tiba-tiba jadi padat dan sesak sama orang asing. Ya kalau orang asing yang bener ya mungkin nggak apa-apa lah. Lah ini banyak yang ngaco kan. Ya pasti pada jengah lah mereka lah. Terus udah kan kayak gitu, pemerintahnya masih mau ngebuka peluang imigran lebih banyak lagi. Ya pasti pada jengah lah. Belum lagi ditambah tadi tuh, headline dari media besar Tanzania dan pengumuman resmi dari pemerintah Nigeria yang ngebikin salah paham soal pemberian kota-kota di sana. Ya gimana nggak marah coba kalau gini orang-orangnya. Ya dihantam terus kan sama isu yang sensitif kan, sama isu imigran kan. Ya pasti endingnya pada meledak lah orang-orangnya lah. The Japan International Cooperation Agency, or JICA, has decided to cancel its initiative to designate 4 Japanese cities as hometowns for African nations. It's only about a month after the program was announced, but a wave of backlash due to misinformation spurred it to retreat. Terus kalau menurut The Japan Times, karena artikelnya udah ngebikin salah paham dan kehebohan besar, akhirnya ya tadi itu. Pemerintah Jepang minta The Tanzania Times buat ngedit artikelnya dan minta pemerintah Nigeria buat nge-take down postingannya, buat nge-take down pengumumannya. Terus dari JICA sendiri, bareng sama Kementerian Luar Negeri Jepang, mereka berencana bakal ngeganti nama proyeknya. Ya soalnya nama Hometown Afrika malah nimbulin keresahan dan kekacauan kan. Cuma namanya bakal diganti jadi apa tuh itu masih belum ada ya, masih didiskusiin. Tapi yang jelas nggak lama dari situ, di tanggal 7 Septembernya, PM Shigeru Ishiba ngumumin kalau dia mengundurkan diri dari posisinya sebagai Perdana Menteri. Nah, pengunduran diri ini pastinya nimbulin pertanyaan dong. Kenapa nih? Apalagi Ishiba sendiri baru resmi ngejabat sebagai PM-nya tuh kan di bulan Oktober 2024. Belum setahun loh. Dan akhirnya di sini banyak yang nyangkut pautin pengunduran diri dia ini sama isu-isu imigran, sama demo-demo yang sempat terjadi di sana. Padahal sebenarnya enggak, bukan itu alasannya. Terus alasannya apa? Kalau menurut Time, alasan sebenarnya Ishiba ngundurin diri tuh karena dia diminta sama orang-orang partainya sendiri buat mundur. Jadi Ishiba dia nih pemimpin LDP, pemimpin Liberal Democratic Party, pemimpin partai yang selama beberapa dekade selalu jadi yang terbesar di Jepang. Nah karena LDP nih udah 2 kali berturut-turut kalah di pemilu, dan di pemilu terakhir mereka tuh bukan pemenang suara terbanyak, akhirnya anggota partainya tuh pada nggak puas. Dan gara-gara itu jadinya sejak Juli 2025, Ishiba tuh didesak terus buat mundur dari jabatan ketua partai sekaligus Perdana Menteri sama partainya sendiri. Jadi ya dia mundurnya tuh bukan gara-gara isu imigran India dan
dan Afrika ini naik ya, bukan. Sebelum isunya naik juga dia udah ditekan terus kan buat mundur kan. Dan ya udah, akhirnya di September itu Ishiba memutuskan buat resign. Tapi terus dia bilang dia masih bakal tetap ngelanjutin kewajibannya sampai ada pengisi yang dipilih buat ngasih jabatan yang dia tinggalin. Dan sampai sekarang udah ada beberapa kandidat sih, cuma belum ada yang dipilih aja nih. Dan terus respon warga Jepangnya sendiri terkait pengunduran diri Ishiba ini juga beragam nih. Ada yang mendukung, tapi ada juga yang takut kalau kondisi Jepang bakal makin parah. Jadi ya itu ya, protes anti-imigran di Jepang sekarang tuh emang berasal dari keresahan mereka yang udah dari lama numpuk, yang terus malah di-trigger sama headline yang bilang kalau kota-kota mereka bakal dikasih ke imigran asing. Ya udahlah, makin runyam lah dari situ lah. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah kerja sama Jepang sama India dan negara-negara Afrika tadi adalah keputusan tepat atau emang blunder ini? Yang mana nih? Silakan komen. Well, to Japan now, where Prime Minister Shigeru Ishiba has just announced he is stepping down after less than a year in office. The decision follows successive election setbacks for the governing Liberal Democratic Party, including a loss of the parliamentary majority during a vote in July. Oke, sekian Lerdi Minggu kali ini tentang demo yang terjadi di Jepang yang di-trigger sama masalah imigran di sana. Tapi ya itu, media Tanzania sama pemerintah Nigeria emang ngaco sih ya. Malah bikin makin runyam di Jepangnya kan. Aduh. Ya kalau merevisi kayak udah salah, kalau mau nanya atau nambah video bisa tulis di komen, kita harus juga biasa. Sekali lagi thank you, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.